Ya stres pasti pernah lah, Ram. Hampir nggak mungkin sih. Makanya gue mau nanyanya biasanya ngapain kalau misalkan. Kalau stres Om biasanya ngapain nih? Iya. Om Ija. Om Ija, ada telepon Om? Ada telepon Om? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Ih, gila ini menentukan strata bro. Nih. Iya, Ram. Lu nggak punya orang-orang gini. Paling lu jeruk punyanya orang. Iya, nggak ada Bener. orang gitu. By the way, thank you datang ke rumah gue ya. Makasih Om datang ke rumah ya. Terima kasih. Nah, background baru nih kan kelihatan. Benar. Kolam renang baru jadi soalnya kita. Ini juga baru diganti nih. Kita baru ganti ya Bener. kayu ini. Gitu. Ini hari ini kita bintang tamunya siapa Jadi nih? kita kedatangan Om kami tercinta. Betul. Terima kasih banyak atas waktunya. Om, ya orang yang mungkin buat gue sangat amat look up to. Benar. Ya, Setuju gue. sangat bisa berdiskusi apapun, bisa ya look up to lah ke Om Ija ya. Iya benar. Seseorang Menurut gue sih kayak jatuhnya bisa jadi teman, bisa diajak ngobrol serius, diajak ngomong jorok paham juga beliau, dia kan bingung gitu. Kan seumuran. Seumuran, bener. Bener itu sih. Nah, Om, aku ini dong Kenalin Om. dong dari Om Ija dulu. Oh iya bener Om, kenalan diri dong Om. Namaku Nama aku? Irza Desputra. Iya bener. Om dari kalian. Kita cuma dinin dong. Kayak gitu doang. Mas, maafnya agak panasan nih mas kayaknya. Enggak aman. Aman ya? Aman. Om, aku ini Om pengen tahu nih Om. Ini kan kebetulan terima kasih udah kita Terima kasih banyak. diterima di rumahnya walaupun emang tiap minggu kita numpang mandi di sini ya kan, nggak tahu diri. Nah, pengen tahu nih Om, sebenarnya Om tuh dulu kuliahnya apa sih Om kok tiba-tiba sampai kebeli rumah sebesar ini gitu loh, luar biasa. Sampai handphonenya orange loh. Di kawasan Di kawasan yang sangat cukup elit elit lagi. di Jakarta ini Om. Backgroundnya apa sih Om dulu Om? Om tuh waktu S1-nya tuh bisnis sama double major dengan komputer. Dengan oke. S2-nya baru MIS, Management Information System. Oke. Saya sekolah di lulusan GW, George Washington University di Washington DC. Paham nggak ente? ngerti gak mas? Ngerti nggak? Ngerti Washington nggak, DC. Tahu nggak? DC mas. Di sebelah kanan itu. Nah, iya Paham betul. nggak ente? Enggak, kan dekat LA tuh LA. Nah, Gitu. Paham nggak ente? enggak. Oh, udah di luar SMP-nya berarti Om? Kuliah ini Kuliah. nggak dengerin. Dibunuh. S1, S1. S2-nya. S2-nya semua sana. Oh. Lulus SMA SMA 3 lulus langsung pergi. Sama 3. Salah kok begini ya? 3. Oh jadi Om S2 langsung? Langsung. Begitu lulus langsung S1 di Amerika ya? Amerika. Betul. Berarti berapa lama Om di US? Total. Om tuh karena bertekad apa ya, disekolahkan bangga sama orang tua. Betul. Jadi Om tidak mau bermain-main. Ya. Om targetin dari 89 berangkat mulai kuliah tuh tahun 90. Oh berangkat tadi tahun 89? 89. Oke. Di mulai kuliah tuh 90 awal, 95 awal Om sudah balik. Oh 5 tahun? S1 Kurang lebih? S1, S2 tapi? S1 double, S2-nya satu setengah sebenarnya. Saya disuruh balik lagi, cuman nggak mau lagi. Karena nanggung ada MBA waktu itu di Maryland University. Kamu mau kuliah lagi maksudnya? Mau disuruh opa tuh sayang, sekolah lagi sekalian gitu. Nerusin yang setengah lagi. Oh. Jadi waktu habis S1 itu ngambil S2 yang Om mauin gak dapat. Om nyoba di Maryland dulu University ngambil MBA. Dapat. Oke. Sekolah 6 bulan, semester kedua yang ngambil lagi. Tes lagi sih dapat. Yang ini nggak stop, yang ini jalan. Oh, karena yang Om mau, sebenarnya fakultas yang Om mau itu nggak dapat, jadi Ya, mulai yang lain dulu gitu sambil dulu. nunggu. Dia nunggu. Berarti Om dari S1, S2 nggak sempet, nggak kerja sama sekali Om? Intern gitu-gitu? Nggak. Langsung. Kerja di sana kerja koran. Maksudnya kerja kasar lah ya. Koran, kerja ya. kasar. Oh, jadi loper koran. Per koran sama antar pizza. Nganter pizza, oke. Ini selama 5 tahun ada pulang ke Jakarta nggak? Om? Ada. Oh, ada sempat pulang ke Jakarta? Setiap tahun balik. Oh, setiap tahun pulang. Jadi setahun sekali pulang. Betul. Oke. Itu permintaan mama. Oh. Kangen soalnya dia. Iya benar. Kalau nggak gantian. Gantian. Nggak juga. Orang tua yang datang ke. Datang juga. Oh, jadi datang juga pulang. Bahkan Om Ija kalau aku salah Om, tapi yang aku dengar Opa yang nyuruh Om untuk kuliah di luar, Iya. tapi Oma malah nggak Oma nggak berat mau. banget mengizinkan Iya. ya? Iya. Berat. Om juga berat waktu itu. Tapi ya mau nggak mau harus
ya dengan situ Om belajar mandiri lah. Ya. Ya, benar. Tuh. Soalnya kan waktu di zaman itu mungkin kuliah ke luar negeri belum segampang sekarang pasti kan. Ya. Kayak nyari sekolah mesti bener dateng, mesti apa ngambil formulir, Betul. isi gitu kan. Gak Ya. kayak sekarang bisa online apalah. Dan sekarang malah ada LPDP ya. Ada agent juga kan Iya, bisa dibantu. adanya. Tuh. Dulu dibantu teman lah, ada teman di sana di DC. Oh total 5 tahun lumayan ya. Lumayan. Ya ngebut. Berarti bahasa Inggris lancar dong Om? Wits. Dikit-dikit lah, tergantung ramai lah kalau gitu. Kalau dia lebih ke bahasa apa Ram? Padang gue bisa, Padang. Padang aja lah. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk kan berarti udah krisis moneter ya Om? Belum. 89 berangkat, kuliah 90. 90 pulang 95 ya. Kalau 95 belum. Mungkin udah pulang kali kita. Iya, 9. Tapi 98 kenapa nggak sebelum. memutuskan untuk oh yaudah deh nyari kerja di sana aja gitu. Kenapa harus balik akhirnya? Nggak tahu, mungkin jiwa Om itu nasionalisnya tinggi ya. Setelah itu pulang tuh Om kerja mau buat negara. Akhirnya kerja di salah satu BUMD. Oh jadi pun pas pulang pun emang niatnya langsung aku mau berguna lah buat Iya. negara gitu. Oke. Kerjalah nge-apply, terima di salah satu BUMD. di Karena waktu Jakarta. lulusan luar negeri pasti belum banyak dong Om. Itu Om pertama kali di BUMD itu Om pertama kali lulusan S2. Jangankan Amerika, S2 pun S2 pertama pun kali. belum banyak. Belum ada. Ya. Oh gitu. Makanya itu waktu pertama kali nge-apply sana SR-nya bingung mau gaji berapa. Baju berapa? Karena belum pernah ada Karena nggak anak ada lulusan S2 berapa gaji nggak ada. standarisasi belum ada. Nggak ada. Oh even S2 aja belum. Oh belum. Berarti itu tahun berarti 95 pas langsung. Nggak, waktu masuk tuh tahun 96. Oke, selisih setahun lah ya. Nggak lama ya. Om 95 nganggur dulu main golf terus tiap hari. Keren. Mentalnya tuh udah sampai situ, Kak. Ini dia, Iya, ini. Kak, mentalnya tuh di situ. Ini dia. Jadi kalau orang-orang bilang golf tuh buat networking bener nggak? Betul. Oh Om setuju ya? Oh bener Om ya? Setuju. Itu valid ya jadi ya? Valid. Oh even kita datang sendiri offline itu nanti gabung gitu ya? Kadang-kadang gini, kadang kita harus bawa klien kan. Oke. Atau menjadi calon klien kita deketin Ya. dengan main golf. Sebenarnya calon klien itu bukan golf aja sih. Jadi kalau Om pribadi untuk nyari suatu misalnya perusahaan apa yang dipegang sama siapa gitu ya. Ya. Ini direksinya siapa aja nih, misalnya satu-satu. Om lihat itu silsilah apa di Google saya udah ada tuh. Ya bisa Dia kita suka apa, kepoin lah ya. Pernah ada satu direksi di anak perusahaannya BUMN. Dia suka jazz. Oh musik. Musik jazz. Nah, Om belajar menyukai jazz. Jadi berkomunikasi tuh tiap malam kalau ketemu di PP atau di mana ngobrol tentang jazz. Itu belajar karena belajar aja. Padahal suka jazz enggak. Iya. Karena buat dia klik, wah dia suka, dia suka. Akhirnya bisa dapatlah project. Oke deketin cewek ya? Ya. Iya kan? Relasi, build relation ya. Relasinya itu instan aja. Jadi orang suka apa ya kita bisa pelajari aja. Kebanyakan suka golf ya kita ajak Jadi dia main main golf golf. apa. Gitu Ram. Ya. Berarti Om berarti sempat ngerasain kerja kantoran? Pernah? Bener kan? Berapa lama Om kerja kantoran? 3 tahun. Oh nggak lama ya? Tapi lumayan loh. 3 tahun cepet. 2000 udah. 2000 berarti 2000 udah. 99 akhir. setelah itu memutuskan untuk berbisnis Om. Kerja sendiri, bisnis sendiri. Bisnis sendiri. Bisnis sendiri. Nah, aku sering ngobrol sama orang yang usaha, kan teorinya banyak Om. Tapi maaf, Nah, di waktu Om kerja pun di tahun 98 itu Om sudah ada bisnis sampingan. jadi selama kerja 3 tahun pun udah ada. Ada. Nggak ujuk-ujuk. Tiba-tiba bisnis enggak. deh kan. Apa tuh Om? Oke. Karbol. Karbol. Bisnis karbol yang lantai. Oh. Kamper itu. Karbol, karbol apa yang liquid cair, yang cair. kayak cair. Buat kamar mandi itu Om. Iya, yang buat lantai kalau ngepel. Oh iya. Apa ini jual beli ya Om, import, ekspor? Jadi ada saudara dulu. Dia bisa bikin karbol. Nah, ini Bisa banget bikin apa karbol, oke. bikin karbol campurannya. Ya. Ini bisnis yang sangat murah tapi kita harus punya pasar ya. Ya. Itu bisa bikin karbol, kita beli botolnya itu bekas-bekas karbol orang lain. Jadi kita ke loak tuh apa Ya. yang apa? Yang apa namanya sampah-sampah. Kan jual ada plastik yang
botol-botol Botolan. Bentuk botol itu kan, ya. yang hijau itu, Iya, iya. nah itu kita ambilin, beli dalam karung apa istilah beli kucing dalam karung lah. Sekarung ini mungkin bisa bagus berapa, nanti kita tempelin, bikin karbol, jual. Nah Repack salah satu lagi yang gitu kita ya? jual adalah ke karyawan-karyawan Om yang di salah satu BMD yang Om kerja. Oh, iya, iya, iya. Jadi misalnya harga, Om lupa harga berapa, cuma waktu itu misalnya harga 5.000, Om jual tuh 3.000. Ah, ya. Wanginya enak, sama. Oh, soalnya kan orang nggak sensitif, ya kan? Botol Iya. nggak harus bersih, jelas dong. Orang bahan kimia kan? Betul, kan kita tutupin juga. Ya, betul, ya, betul, ya. betul, betul. Ya botol nggak higienis, kita cuma bersihin. Iya, iya, nggak usah masukin, yang sampai disil lagi apa. udah. Awal di situ bisnis pertama Itu kali. jual satuan tuh ke orang-orang gitu. Jualnya lusinan. Oh, lusinan. Jadi satu lusin, pokoknya murah banget deh. Oh, Itu iya. satu kantor, gara-gara satu Om bawain buat di lantai. Heeh. Wih, wangi ini ya. Pada beli. Oh, cuma iseng aja tuh bawa kantor. Betul. Jadi ada saudara bikin, ada bawa kantor, laku lagi. Iya. Berarti Enggak, nggak- Om udah modalin saudara Om. Oh, iya, 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 Bikin, iya, iya, iya. Om nggak jual, cuman Om bawa, Om sengaja OB suruh Pakai itu. pakai itu. Wangi ya gitu. Oh, Keren halus banget. dia Iya. main. Oh, kasih dulu ke OB, Kasih kasih Pak. OB. Baru kasih. Iya, Oh. kasih uang OB deh, ya kan. Berarti kalau Makanya, dibilang untung nggak untung-untung banget berarti Om? untung. Oh, Oh, untung. Oh, untuk Om bayangin bagaimana tuh orang-orang perusahaan besar itu untungnya dahsyat banget itu. Ya, ya. Om aja sudah untung, Iya, Om iya, situ Om bisa beli mobil Kijang. Buat box, dibikin Om Kijang box, Kijang namanya gila Kijang sih. apa? Dulu Kotak. Kijang kotak. Kapsul, Iya, kapsul. iya. Bikin box Sebelum kapsul ini buat kotak, nganter-nganterin. Pertama kali pakai motor gitu loh, lama-lama Om Lama-lama. beliin Kijang. Sampai Saudara beli Om itu mobil beli. tuh ya? Iya. Aneh sih. Enggak karbol, coy. Maksudnya Karbol. si kayak kalau kita anak zaman sekarang Om, usaha, kita harus kopi nih, padel, harus yang keren Ya, gitu. benar, benar, Si benar. karbol siapa Yang yang mikir. kepikiran Ya, gitu benar, loh. benar, benar. Itu pangsanya ada Ada ternyata. dan itu saingannya dikit. Ya, Iya, benar. karena pemainnya nggak banyak. Betul. Orang ya itu tadi saya bilang gengsi lah. Iya benar. Kalau ini kita kalau bisnis jangan gengsi. Yang penting profit. Benar. Ngapain gengsi kalau nggak ada profit? Benar. Itu intinya. Iya juga ya, nggak perlu keren-keren sebenarnya. Oke, oke. Terus berarti itu karbol dia. itu dari berarti awal mula berbisnis punya apa ya pikiran untuk oke bisnis itu dari karbol dulu ya Om Iya. awalnya. Oh, terus lulus 3 tahun kerja melanjutkan si karbolnya Nah. atau Om bikin apa new business lagi? Jakab itu jalan Oh, tetap dengan jalan nih? sendirinya. Oh, oke. Udah autopilot bikin, ya? Om bikin bisnis sendiri. Oh, luar biasa. Itulah pertama kali bisnisnya di keuangan. Pokoknya bisnis Om ini jauh dari apa kuliah Om. Oh, nggak nyambung nih ya Nggak. pokoknya ya. Keuangan, oke. Sorry, ada juga satu bikin bengkel. Ah, bengkel apa? Bengkel mobil. Oh, karena Om hobi. Hobi. Karena suka mobil. Dulu di ya jalan kan? Deplu. Hah? Deplu. Oh, ini gua nggak tahu nih, oke. Ada. Itu Ada Deplu ada mobil. ada satu orang partner Om punya lahan. Hah? Kita patungan semua ada berlima bikin bengkel. Ada bersih mobil, ada cuci, ada ganti oli, servis kayak gitu lah standar. Iya, Zaman tahun 2000 awal tuh cuci apa servis seperti itulah. Steam, ganti oli, ganti steamnya juga paling yang masih ngangkat itu pakai apa yang tinggi tuh. Oh, yang semen tinggi. Ya, Nah, jadi tolongnya nggak pakai yang kolong, oli. ya, Iya, 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 ya, iya. belum ada itu zaman dulu. Itu. Nah, Om Oke. di situ kepake ilmu Om bikin database untuk customer. Jadi CRM nih, customer jadi relationship Om management. bikin plat nomor yang nggak sama kan. Jadi plat nomor ini record tuh semua bengkel apa. Jadi orang yang pernah ke record apa bengkel kita itu dapat garansi apa nantinya. Oh, Bapak udah sering kesini nih, udah kali keempat. Udah kali ya, itu dapat diskon gitu. Itu data berarti spendingnya berapa ini mobil, Ya. benerin apa aja. Hitung semua, tapi dari plat nomor. Oh, itu ilmu Unicode-nya Om yang sih kepake. kasih plat nomor. Iya. Keren. Tapi Kan itu plat nomor nggak relasi mungkin Om. sama kan? Bener. Bikin bisnisnya itu dari teman-teman kuliah juga atau ini beda semua? Iya. Jadi ini sama sekali tidak ada teman Om, teman kuliah atau teman main. Nggak ada. Baru Lah lagi. ketemu di mana ini? Jadi Om punya sahabat dulu, dia punya adik. Nah ini teman-teman adiknya, Om main. Ikutan aja. Ini kita boleh ngomong dikit, agak ngebandel ya. Ya. Ini zaman Om bandel. Oke. Zaman Om bandel itu ketemu. Lagi sukanya main ya. main Ketemulah sama mereka ini nih.
Tapi gengnya sama adik-adiknya. Ya. Yang bandel cuma om yang berumur kayak om ya cuma om sama temen om. Ya. Di bawahnya tuh adik-adiknya. Ya. Itulah betul. Jadi- Dari ngebandel sampai ke punya bengkel. Bandelnya bisa jadi rezeki ya. Kadang-kadang untung itu bisa buat bandel juga lagi. Iya benar, diputer lagi orang dasarnya bandel dulu. Iya. Oke. Kan ada pemasukan, lucu ya? yang penting jadi ngebandel jangan rugiin uang. Nggak pakai uang investasi pribadi. Bener. Pinter tuh. Jadi ngebandel terukur. Gitu. Bisa gitu sih. Bisa gitu. Oh ketemunya di wah aneh juga ya. Oke. Oh enggak, tapi emang dasarnya kan kamu suka main. Bener Suka main, nggak? tuh. Nah, tipenya bukan kutu buku lah ya, kita bisa bilang gitu kan. Om nggak pernah belajar. Ini aneh nih. Nggak suka belajar. Aneh nih. Om tuh nggak suka belajar, tapi om tuh kalau sekolah nggak mau bolos. Oh kuncinya itu. Guru perhatiin jangan ganggu om aja. Itu yang kuncinya. Jadi apapun yang diperhatikan sama orang bicara sama guru pasti itu yang keluar. Oh. Kalau om menurut om gitu. Jadi belajar dikit-dikit lah. Belajar Wah, itu baca-baca buku nggak mau om. Belajar dari apa yang diajarkan. Iya. Pasti ujiannya udah pasti keluar dari situ Betul. gitu om. Oh. Om masih kecil, masih SD, itu om nggak pernah baca buku. Mungkin kalau almarhum mama, Ya. kalau masih ada oma Ya. ya, itu pakai ketawa. Karena om nggak pernah baca buku. Om tuh ujian, itu om sambil main perang-perangan dulu zaman nggak ada Atari gitu nggak ada. Ya, belum. Orang-orangan tuh. Ya ya tentara-tentara Tuh, itu ya. tembak-tembakan itu nggak. Dia om dibacain tuh sama oma. Bacain bukunya, om masuk tanya, jawab tanya udah selesai. Jadi nggak pernah baca. Ya emang udah bawaan pinter kalau ini. Ada sabaran, Cerdas, emang cerdas. pinter. Jadi om nggak pernah- Bener. jadi om orangnya bisa listening nggak bisa baca. Ya, Oh lebih suka denger. Nah, terus kuncinya adalah pas kuliah nggak Eh, bolos dengerin tapi itu. udah Dengerin fokus itu. aja. Fokus aja. Heeh. Gitu. Karena bener juga sih Nah, karena setelah itu main lah tuh. habis itu udah main lagi. Udah berikut main tuh sampai pagi-pagi tuh. Tapi kuliah nggak pernah bolos. Kuliah itu dari karena om mau Tepat waktu. tepat waktu mau apa juga biar cepat dari jam 7.30 pagi sampai jam 10.30 malam setiap hari. Monday to Friday. Wah, malam banget kuliahnya 10.30. Ambil berapa kelas? Itu nggak ini. Kan double major. Nggak ini. Sakit nggak sakit itu ya. Kan pulang abis itu Habis itu kan pagi jam party. 1 pagi party. Iya. Party jam 1 pagi ngantar koran. Oh, Pulang. karena kurang kurang Iya. biasa. Misalnya minum nih, Heeh. pusing-pusing nganter masukin koran gitu. Lempar gitu koran. Kuncinya apa? Bertanggung jawab berarti. Ah iya Kan benar. ada Ini luar tugas, biasa nih. tapi lumayan lo gaji $1.500 waktu zaman dulu. Iya benar. Wah, sampai sekarang masih lumayan om itu. Masih lumayan. Iya, sampai sekarang masih lumayan. Itu cuma nganter koran. Tapi om kan backgroundnya opa oma dari keluarga yang kita bilang cukup berada gitu ya om ya, opa sama oma. Om memutuskan untuk oke deh ngambil kerjaan koran, nganter pizza atau Nggak malu ya? Iya, kenapa sampai harusnya gue mau deh koran, gue mau deh pizza, padahal pasti kan dikasih uang jajan kan om? Iya. Apalagi oma gitu kan? Oh, ini Kan om pengen macem-macem. Om kan waktu tahun pertama kali om punya jam Rolex itu tahun waktu om masih kuliah. Nah, om jajannya berapa sih? Nggak gimana sih? Itu gak bakal tutup. Oh ya, oke. Oh, iya. Nah, kita beri. Nah, om pertama kali beli Rolex itu $2.700. 2000 oke. Itu pertama kali Rolex. Sampai om punya jam sampai pulang itu mungkin ada sekitar 7. Pas kuliah ini? Iya. Nah, gimana sih? Nah, korannya emas kali ya? Orang bisa gitu. Itu Ya, kayak pizzanya gitu. apa itu? Apa sih? Kadang-kadang ya Pak Opa juga kadang ada lebih kita simpen. Oke, jadi nabung plus ada kerjaan. Ya. Tapi bilang nggak sama mama papa kalau, aku di sini itu loh di loker koran. Bilang. Oh Tapi bilang. akhirnya satu disuruh drop karena om ada satu kelas drop, om juga nggak kuat. Antar pizza om drop. Oke. Antar korannya bisa. Aneh banget sih, kok bisa nggak beli jam 5? Aneh banget, apa sih? Bingung. Kan 5 tahun. Jadi setahun satu. Bodoh amat. Keren sih. Ada Berarti Rolex, ada Breitling, macam-macam. ambisius dan bertanggung jawab. Ya kan pengen lihat teman-teman om punya Rolex bisa beli kan. Ya pasti kan dia ke sana kan pasti lebih- orang-orang ya, semua. orang banget. Saya harus bisa. Bisa. Kalau ikhtiar kita bisa, insya Allah bisa. Keren, ini bagus. Oke, balik ke usaha tadi setelah Oke. karbol, bengkel, ya kan? Selain bengkel apa lagi tuh tadi? Ada. Pas menit ya. Terus keuangan. Gua itu. Oh, keuangan. Ini apa? Investasi. Konsultan finansial gitu? Investasi. Oh, investasi. Oh. Waktu itu udah kamu belum sih, Om? Hah? Kan sekarang kan banyak tuh ada reksadana, ada apa, Belum. Bitcoin, Mas. Belum. Dulu belum orang belum fasih ya. Ya gitu. Jadi ya lari situ drop tuh. Tahun Jatuh. berapa itu? Ini 2000-an ya? 2000-an. 2001 lah. Oke.
tipu, rubuh. Bangkit Semua? lagi. Habis. Semua usaha karbol itu tiga Oh tiganya? enggak. Kalau saya itu aja. Si Oh si asal satu Iya. tok. Oke. Oh, Dua yang lagi masih lain- aman. yang lain masih aman. Tapi ini kan gede nih. Akhirnya kegerus lah ke situ semua. Tapi ya namanya juga kita bawa ketawa, bawa enjoy aja. Mau rugi mau mana? Berapa tuh, Om, kalau boleh Mau tahu? beragak untung tapi rugi. Hampir waktu itu uang simpenan Om dari luar habis semua tuh sekitar hampir 750 jutaan. Waduh amat. Sekarang juga nyarinya susah. Om. Zaman itu lah 2001. Iya. 2000 sekarang juga banyak, nggak usah tahun dulu itu. Iya benar. Tapi 20 tahun belakangan balik juga nggak Om, kayak kalau anak zaman sekarang ya, anak umuran kita kan rugi, balik deh ke orang tua, gue udah bingung gue rugi. Nah kalau Kan Om masih ada usaha lain. oh jadi even nggak ke Opa Om? Pada saat- Enggak, Gila. Malu lah, Om pasti dari nggak mau situ, deh. Om nggak Iya, pernah gila lagi deh, ada gengsi. Opa. Sama sekali setelah peser pun lulus nggak ada. udah sepeser pun nggak ke orang. Sama sekali. Pokoknya Om pas kerja Luar itu, Om nggak pernah minta bantuan sama Opa. Malah Om suka kadang-kadang bantu Om. Iya, iya, iya. kan gitu. Traktir. Iya. Mungkin nggak butuh uang Om, cuman kan kalau traktir pasti kan senang aja. Ada lah ya. Itu aja. Wah luar biasa. Berarti itu 2002, 2000-an. 2001 rugi. Oh cuma setahun doang itu? Enggak. Oh nggak lama. 2 tahunan. Oh 2 tahun, lumayan. Abis itu Om nyoba bisnis lagi? Enggak. Nyoba baru lagi. Oh jadi nggak ada. Terus pokoknya. Nyoba Om tuh modal baru. Om nggak balik lagi ke company berarti ya? Setelah 3 Iya. tahun di BUMD? Om habis itu- keluar Kan keluar Resign, dari resign. 2000. Terus kan nyoba bisnis, rugi lah 750 juta. Ketampar dong tuh kayak, wah rugi nih. Ada pikiran, akhirnya Kapok. gue balik di company deh biar settle, dapat money Ya, income dan lain-lain. enggak. Enggak. Jadi Enggak nyoba ada. lagi tuh. Om jiwanya udah seneng kerja sendiri ya. Jadi Iya. satu kunci Luar kalau biasa. kerja sendiri mental harus kuat. Iya, Kalau nggak kuat makanya. bisa gila. Beneran. Karena ya kayak gitu. Up and down kan pasti ada. Ya. Seperti tanjakan di Bomar aja. Keren banget. Kayak gitu jadi usaha sendiri itu jangan dilihat enaknya. Benar. Kalau mau usaha sendiri harus siap mental lebih kuat dibanding orang yang kerja kantoran. Karena kerja kantoran kan mau bagaimanapun settle aja kan, ada gaji Ada, iya. tetap kan. Stabil lah ya. Kalau ini kan kadang-kadang kita ngegaji orang, kadang-kadang kita nggak gajian juga. Iya benar. Nah itu. Tapi kan kalau sekarang seringan gajian, daripada nggak gajian ya. Kan berapa tahun kemudian? Oh iya benar, ini kan udah happy-nya ya. Tapi Iya. pernah nggak Om? Rekening nol? Seumur hidup? Apa pernah kelilit utang malah? Jadi, Lebih parah lagi jadi Mas. ada ya. Hmm. Suatu saat Om dalam posisi tidak dalam enak lah ya. Ya. Tapi orang lihatnya enak terus. Ya kan kita orang kan nggak tahu. Ya Nah. itu Om gitu biarin orang lihat kita happy. Iya. Padahal dalam hati gue, aduh pas-pasan. Tuh dari itu ada lah ya, Om nggak usah nyebut. Iya. Ada orang minjem, Hmm. Om kasih. Padahal Om tabungan itu cuman ada sekitar 70 juta. Lumayan. Ada orang minjem 50, Om kasih. Om 20, habis besok Om mikir, gue makan berapa besoknya berapa hari kemudian. Ya. Ya, ada itu nyari kerjaan lagi, project dapat lagi, bawa lagi gitu. Oh. Ya gitulah. Jadi bantu ada seseorang lah. Ya. Om nggak bisa nyebut. Ya. Jadi terparah tuh pernah sampai rekening tinggal segitu. Tapi nggak pernah sampai nol lah ya. Nol nggak. Nggak. Lu 20 aja belum. Tapi kalau Om nol pun, Om dari dulu kan investasi. Mau itu jam, mau itu emas. Jadi Om ada keuntungan tuh beliin suatu barang. Oh tinggal ini aja nih yang kita mainin nih. Kalau nggak ada ini jual. Sempat jual nih. Jual 3 jam. Aku lupa 3 jam kayaknya deh. Itu dapat sekitar hampir 275 juta. Gitu. Casio nih kan Om ya? Hah? Jamnya Casio kan? G-Shock. Waktu itu kita jual Shock sih gue shock. Panerai. Oh. Panerai Tahu kan- nggak Panerai? Panerai Om ada berapa tuh? Ada 6 gitu. Nggak. Tapi Gimana pernah sih? kecolongan juga, 13 jam pernah kecolongan. Kerampok. Oh iya, Om pernah kerampok. Pernah kerampokan kerampokan. juga. Oh iya. Berapa jam tuh Om 13. yang diambil? 13 jam? Iya, habis semua. Jadi Om cuma pakai satu yang Om lagi ke Singapura. Ntar sebelum ke jam 13, emang jamnya berapa? Kalau diambilnya 13 nih, ya kan? Ini pakai 14 dong. 14. Ya kan, sama ini 14. Nah, yang diambil 13.
Habis Sisanya? Percaya? Habis itu. Enggak. Oh, sisanya. Percaya? Enggak sih. Bohong Kak. Kok jam 13 tuh gimana sih? Bener, 13. Ya Allah, itu hilang semua tuh. Hilang. Itu nggak stres gimana? Apa? Apa? Kenapa? Pusing. Iya benar. Tapi itu Om berpikir gini, waktu itu kan pas lahir anak pertama. Oke. Jadi itu mungkin Om ditegur sama Allah, nggak bayar zakat mungkin kan ya. Diambil, dapat tapi rezekinya dari anak. Dari anak. Udah 13 itu tuh. Dapat tapi di karyawannya anak. Dari anak. Berat Pak, tapi Pak ikhlas Tapi kayak gitu dibilang Pak. kesel ya pasti kesel. Pastilah. Pernah ini nggak sih Om? Stres gitu Om, pernah nggak? Stres sih pernah lah, tiap hari juga. Kalau kalian kan lihat Om kan happy. Ya, Bener ya. itu maksudnya. betul. Tapi kalau di rumah yang tahu stres itu adalah istri Om. Istri ya. Ya. Kalau lagi semeraut, istri Om tahu. Nah itu salah satu yang mendukung Om juga adalah istri Om sekarang. Ya. Dia membuat semangat, Ya, ya. nggak padam. Oh, oke. Kadang-kadang suka, duh apalagi ya, duh, pusing gitu. Tapi ya jalanin aja. Ya stres pasti pernah lah Ram, hampir nggak Ya. mungkin sih. Makanya gue mau nanya biasanya ngapain kalau misalkan Kalau stres Om biasanya ngapain nih? Seks. Orang kok ya? Ya bener. Iya bener sih. Halal sih. Iya bener. Rada Sama istri. gue juga ada Orang timing itu ya? diemnya. Gue bayang ngopi, gue udah ini mau gue sapuin gak ya gitu. Om yang aman aja Om yang di-share gitu. Iya bener. Tapi halal. Gak Bro. apa-apa kan ngomong gitu. Halal Nggak gak apa-apa. apa-apa. Iya bener, ibadah bro. Bener. Om pulang ke rumah, diem. Bener juga sih. Akhirnya minta sama istri. Iya, nggak Hilang. apa juga ya. Iya, paling tidur, besoknya paling ya udah jalan lagi kantor. Ya, iya juga nggak apa-apa sih bener juga. Habis tidur ngantuk kan. Iya. Kaget gue. Kaget sih gue. Takutnya nggak boleh ngomong ya ngomong Enggak apa. lah, boleh aja. Aman aja. Ada dia. Ada pikiran gini. "Hah?" Gitu dia. Sampai pegangan gue tadi. Yang ini sekarang kita bahas happy ya. Tadi kan udah turunnya, sekarang kita bahas kesuksesan yang sekarang lah. Ada nggak? Kalau turun baik lagi ada turun berikutnya ada lagi. Makin Tapi nggak usah lah. parah kan, tapi nggak usah lah. Kita Pasti happy-happynya lah. ups and down-nya ada lah. Selalu ada ya. Pasti ada. Nih ya pemirsa, Iya. pemirsa. Om Ija nih, ya bisa kita pun juga menyadari Om Ija itu sangat amatlah sukses, baik dari Benar. Amin. Alhamdulillah. nggak ngomongin dari sisi finansial aja, cuman gigihnya beliau, terus yang kelihatan lah opa oma tuh kalau ngobrol ke kita cucu-cucunya itu pasti kayak kamu kerja kerasnya kayak Om Ija, kamu ini kayak Om Ija gitu, selalu itu yang dilihat gitu. Contohnya kan bener aja lagi sekarang kita melihat kan Ya. Om Ija sekarang seperti apa. Cuman pertanyaannya ini sih Om, Om kan udah alhamdulillahnya udah sampai titik ini nih Om, ya kan? Pernah nggak sih Om mikir kayak oke deh, gue napas dulu deh, kayaknya gue udah cukup bekerja keras dalam hidup, dari usia belum masuk usia produktif pun udah produktif masalahnya. udah nyoba. Nah pernah, iya kan, pernah. Udah deh gue karir break dulu deh setahun gitu Kan misalnya. Gen Z gitu Om. Gen Z kan gitu. Healing ke ubud dulu Iya. dah. Gitu. Capek deh setahun gue nganggur dulu, ada gitu Om generasi sekarang. Nanti kepo di Om Ija tuh. Kalau Om jiwa apa ya? Kalau untuk stop pernah dulu ada rencana pengen di umur 50 menikmati hidup. Pensiun dini lah ya. Ya. Tapi pas umur itu kok kalau gue pensiun dini otak gue kan jadi bego, nggak kepake. Jadi teruslah jalan. Tapi kesibukan Om dulu tidak sesibuk zaman dulu. Oke. Sekarang ini kerja, cuman tidak ada orang yang jalan. Jadi itu Om cuma ngontrol. Ya kalau keuangan lari ke Om. Iya. Nanti itu aja yang belinya ada. Berarti Om sekarang tuh udah di tahap dimana Om bisa ngontrol waktu Om. Ya. Gitu ya Om ya? Kok ngontrol dong rumahnya gede gini. Ya dong, kita udah. Enggak tolong, enggak ini ngontrol doang, enggak gimana apa sih? Orang kok ya aneh banget ceritanya. Gue mau ini jam tangan lagi nggak pakai lagi kan? Aneh banget ya. Baru mau tunjuk. Tapi titik sekarang Om, titik yang tidak mau, nggak pernah pakai jam lagi. Ada jam di atas semua. Tapi nggak pernah pakai. Udah nggak apa ya? Udah pada titik, mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin orang-orang seumur Om nggak tahu juga orang yang lain. Tapi Yeah. titik Om tuh udah titik yang gue enjoy life sama with
family, Oke. not materi. Oke, Ya, oke. itu aja. Ya. Karena udah nyampe, situ udah nyampe. Itu ngomong ibu. Kalau kita belum bisa ngomong, kita nggak bisa. Nggak Gimana salah kita mau sih. enjoy? Nggak Nggak bisa. salah sih, nggak Tapi kita ambil, nggak apa-apa. Tapi amin. Ya, Semoga benar, ya. benar. di Ya, Omija. kita juga punya kayak di situ. Yang penting berusaha. Benar, semangat. Jujur, berusaha, ikhtiar, insya Allah berdoa sama Allah, insya Allah Bisa. Betul, Benar, benar. benar. Nah, Om, kalau misalnya nih Om, bisa diulang nih, waktu lah ya. Om, terus kalau bisa ngasih saran ke kita juga, sebenarnya di dunia sekarang ini lebih baik kerja kantoran atau berbisnis sih Om? Kalau itu Om agak susah. Menurut Om? Kalau menurut Om, di mana ada opportunity, ada link, ambil bisnis. Oke. Oh, Kalau Jadi prioritas satu tetap berusaha lah ya, kalau berbisnis ya? Ya. Oke. Kalau memang jiwanya tidak mau beresiko tinggi, Ya. kerjalah sama company. Dan itu nggak akan susah-susah juga kok. Bagaimana kalian kalau kerja, teman Om juga ada kerja Iya. sampai sekarang juga mendidik karir terus ya. Sukses banyak juga kan? Sampai sekarang sampai dari dia dulu ada salah satu teman Om juga jadi direktur di Toyota, ada direktur di bank. Jadi ya nggak dari teman banyak kan pasti ada orang, nggak semua orang. Iya betul, punya. betul. Faktor luck itu pasti ada. Ya. Jadi ya garis tangan sama Allah udah ada nih. Ya. Bagaimana kita tinggal hidupkan garis tangan itu aja. Jangan lupa ikhtiar aja. Oke. Jangan lupa zakat, jangan lupa. Yang satu lagi lupa. Betul. Benar. Zakat itu. Tapi prioritas utama, kalau ada peluang usaha, mending coba usaha gitu ya? Atau disambi? Ya, kalau mau mencoba, ini bagi pemirsa ya, Betul. bagi teman-teman. Terutama anak muda lah nih. Teman-teman anak muda. Kalau ada kerja sama orang dulu, Hmm. kalau dia mau mau mencoba usaha, sambil dulu dikit-dikit. Cocok nggak cocok, jangan diambil. Kalau cocok, ya udah. Tapi jangan double terus, karena itu nggak bakal fokus. Ya. Oh, oke. Jadi kalau dari titik mencoba untuk berbisnis, udah aman nih, ini harus dilepas. Nggak akan berhasil orang kerja ini berbarengan sama orang bisnis. Oke. berarti bener tuh perumpamaannya. Seseorang itu nggak bisa duduk di dua kursi. Dia ujung-ujungnya harus memilih itu, either satu atau dua. Makanya banyak orang yang resign untuk bisnis. Ya benar. Karena Cuman kan keberanian itu keberanian bro. untuk, oke deh lepasin monthly income, gila sih. Kita kan Aduh, sedih. kita udah mau cumpret sih. Kita emang kan takut kita. Cicilan J-Class gimana? Kan gitu. Kan lu juga belum ambil Rubicon kan? Ih, Rubicon gimana? Gitu Kalau loh. Om untungnya itu dulu masih bakal karena baik-baik barang, jadi Om berani ambil, gua nggak usah digaji ya pakai ini. Tapi Om juga dulu kan gaji BMT kalau sendiri berapa? Kita kan nggak jamnya Rolexnya 5. Nggak gimana sih? Orang bingung. Orang juga tuh kerja apa? Lempar ini koran, gitu ada Rolex 7. Dari tongkrongannya bener, jadi tiap keluar yang ngeluarin duit deh. Tahu nggak dari tadi cerita yang gue pikirkan adalah lingkungannya Om Ija bagus ya. Ya, Iya benar, pertemanan Om ya. Pertemanan bagus ya. Om dapat Tongkrongan bagus ya? alhamdulillah dapat link yang bagus, Iya. yang jadi bisa saling membantu lah. Ya dulu ya sempat Om kan nggak ada kerjaan ya. Nih, Iya, ada iya, satu yang Om paling gini. Om pernah tanya istri Om nanti, Om tuh pernah pada titik meminta kerjaan. Uang Om tuh menyusut udah yang 20 juta. Iya. Om pada titik meminta kerjaan. Ditolak sama teman Om. Oh ini apply kerjaan kantoran? Bukan kantoran, jadi Maksudnya kerja sama dia? Gua bantu lu deh. Ya, gua kerja sama Dia lu nggak gitu. usah sendiri. Iya. Tolak. Pada itu sahabat Om. Wah berat. Sakit hati, bukan sakit hati, enggak ya haknya dia kan. Betul. Alasannya apa tapi Om disebut nggak? Dia bilang nggak? Gue tes dulu ya gitu. Gue sedih gue denger gitu. Itu temen Itu sahabat dekat tuh. temen kuliah. Jadi ya udah gak apa-apa, itu kan haknya masing-masing. Ya, betul. Jadi ada satu ada bantu, ya udah ada jadi kayak apa ya, memasarkan, tapi gue gaji lu bukan gaji ya, uang operasional gitu. Udah gue kasih uang operasional doang. Tiap hari jalan tanya isi, tiap hari jalan tuh nyari masarkan produk. Tapi itulah hidup. Ya. Tapi ya akhirnya ketemu lagi usaha sendiri, jalan Iya, lagi. asal Udah lepas. usaha juga ya. Tapi kepo deh Om, dengan ya pasti ups and down-nya Om Ija terbilang mungkin untuk di kita mental breakdown banget untuk kita Iya. ya. Susah banget loh bangkit dari. Cuman apa yang ngebikin Om, oke, gue bangkit lagi,
oke gue harus Coba lagi. oke hidup gitu kan pasti ada marahnya ya kita dalam hidup cuman Kalau dulu Om satu, Om tuh tekad Om adalah Tunggu di part 2 ya.